Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhallahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Wa ila khadimna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ila khadimna jamila anbiya'i mursalin alaihi wassalam. وإلى جميع الملائكة المقربين الملائكة بالأنبياء وإسرافيل وإسرائيل والمنكر والنكر والكبات والملك عليهم السلام وإلى جميع أصحاب رسول الله أجمعين رضي الله عنهم وإلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه ولجميع الأولياء والعلماء ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلينا وأولادنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شاهدنا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب يا نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا
سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bermuajahah kembali, beristiqomah kembali, kita mengaji kembali bersama-sama. Semoga keistiqomahan kita ini terus berlanjut sampai akan datang hingga al-maut menjemput kita, dan semoga kelak kita dalam khatim dalam pungkasan kehidupan kita di dunia ini, kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, memberikan uswah kepada kita, sehingga dari segala tingkah laku beliau, segala akhlak beliau, kita disunnahkan untuk mencontohnya dalam rangka untuk taqarrub ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah. Dan semoga kita digolongkan bersama beliau Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemarin kita bahas tentang niat, dalam hal sholat, niat sholat yang pelaksanaannya itu diselaraskan itu dengan takbiratul ihram. Kemudian kita juga membahas tentang orang yang sholat berdiri bila mampu. Kalau enggak mampu, ya duduk. Duduknya gimana? Afdalnya itu duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti duduk tasyahud awal itu. Nah, itu. Gimana kalau pakai bahasa gimana? Kursi, ya enggak apa-apa. Kalau enggak bisa gimana? Boleh tidur. Gimana cara tidurnya orang sholat? Kepala ada di sebelah utara, kalau di Indonesia ya, kepala ada di sebelah utara, kaki ada di sebelah selatan, menghadapnya ke kanan.
Boleh enggak menghadap ke kiri? Boleh. Tapi intinya dadanya tetap menghadap ke kiblat. Berarti kepalanya ada di sebelah selatan. Tapi makruh gitu. Yang sunnahnya apa? Menghadap ke kanan. Bagaimana apabila itu tidurnya terlentang? Apabila tidurnya terlentang, apa melumah bahasa Jawa ini melumah. Kakinya ada di sebelah barat, di kiblat. Jadi telapak kakinya ada di sebelah barat. Kepalanya sedikit dikaruk bantal supaya bisa begini. Supaya agak tinggi sedikit. Itu kalau tidur. Kalau bisa gerakan, ya lebih bagus. Kalau nggak bisa gerakan, umpamanya nggak bisa gerakan, sama sekali dengan isyarat. Isyaratnya apa? Bisanya kedip-kedip tok. Ya kedip-kedip itu aja sudah. Ya, kedip-kedip itu aja. Ada rukun-rukun fi'li sama rukun qauli. Rukun fi'li itu rukun-rukun perbuatan. Rukun qauli itu rukun-rukun bacaan. Terkadang seorang manusia diberi kewajiban sholat, tapi secara fi'linya, secara perbuatannya dia tidak memenuhi syarat untuk bergerak. Bagaimana ini? Caranya yaitu dengan apa? Dengan hati. Diniatkan dengan hati bahwa dia itu rukuk, bahwa dia itu sujud. Kenapa? Karena dia pada waktu tidur contohnya, dia tidak bisa untuk sujud secara sempurna. Maka diniatkan dia itu sujud. Bagaimana bila sama sekali tidak bisa menggerakkan, seperti orang hanya mengedip-ngedipkan ini aja, ya mengedip-ngedip aja. Dibayangkan seakan-akan dia itu sujud, seakan dia itu rukuk. Kemarin kita bahas itu tentang berdiri tadi. Terus yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Sampai waladhdallin. Jadi sebentar. Amin. Lanjut sekarang rukun yang khamis. Khamis itu yang kelima. Rukun yang kelima yaitu ar-ruku. Ruku. Rukun yang kelima itu ruku. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh, dalam baca surat umpama ini ya, tadi Al-Fatihah kok, baca suratnya itu sunnah. Kemudian baca suratnya setelah baca Al-Fatihah, terserah bacaannya. Contohnya Mas Eki menjadi imam, setelah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti sebentar. Mau baca Al-Fatihah meneh, gak apa-apa sebenarnya. Cuman gak umum nih gini. Mari mau meneh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil kok jare makmum. Mak kok semari Al-Fatihah kok diwaca meneh. Yang pertama Al-Fatihah wajib, yang kedua itu baca suratnya. Baca suratnya itu sunnah. Jadi setelah
apa namanya? Bacalah Fatihah, itu yang kelima adalah ruku. Rukuknya itu sekiranya apa namanya? 90 derajat gini. 90 derajat. Jadi jangan sampai umpamanya ini badan ya. Ini badan. Jangan sampai gini. Jangan sampai ini badan, jangan sampai gini. Tapi gini. Juga diusahakan jangan sampai terlalu gini. Ya. Tangannya gimana? Sunahnya tangannya semuanya menghadap ke kiblat semuanya. Kaki lurus ke kiblat, tidak miring. Gini aja. Tangan juga lurus gini. Jadi bukan megang lututnya bukan gini atau gini, tapi gini. Megang lututnya. Kan ada orang gini. Ya, ini lutut ya, dipegang gini. Kadang-kadang gini. Yang sunnah itu gini. Semua menghadap kiblat ini. Inilah menghadap ke bawah. Iya koyo ngadap ke bawah. Gitu. Itu ruku. Jadi yang kelima itu adalah ruku 90 derajat. Kemudian bagaimana apabila orang yang sholatnya baru datang. Ada imam datang, imam mengerjakan sholat, ini makmumnya, contoh ya, Mas Syekh menjadi imam, Mbak peserta ini jadi makmumnya. Setelah ruku, Mbak Sela datang, ngikuti aja rukunya. Batasannya sempurna sholat itu di ruku itu. Tapi dengan catatan pada waktu takbiratul ihramnya Mbak Selanya itu mengikuti rukuknya Mas Egi sebagai imam. Contoh gini, imam ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman, masih ikuti ya. Tapi kalau gini, ini rukuknya dia kurang satu. Allahu Akbar, mau takbir, Sami Allah takbir. Nah, batasan jangan sampai begini. Nah ini makmum yang masbuk ini, yang kedua ini, dia ketinggalan satu rakaat. Apa itu hitungannya di situ? Yang keenam yaitu tumaknina. Tumaknina fihi biqadri subhanallah. Tumaknina di dalam ruku. Yang ketujuh itu tumaknina di dalam ruku yang sekiranya cukup dengan bacaan tumaknina itu apa ya? Diam sebentar gitu loh. Diam sebentar, sekiranya ada bacaan subhanallah, hanya gitu aja. Jadi yang ketujuh tadi ruku, yang kelima tadi ruku, yang sadis, yang keenam itu adalah tumaknina di dalam rukunya. Jadi tumaknina dalam ruku itu termasuk dari rukun-rukunnya sholat. Jadi udah sampai sholat itu marah. Waduh, itu senam gitu. Tapi wallahu alam ya, terkadang kan ada sholat itu seperti apa ya, seperti keburu-buru gitu. Ya, keburu-buru. Kalau kita makan nasi, kalau makanan nasi itu enak, makanan itu enak, pasti makannya itu dinikmati sungguh. Enak gitu, dan ingin lama makan ini.
Entah lamanya itu di eman-eman makannya, atau lamanya itu babale embu. Kan saking nikmati. Kalau sholat, ya itu gitu. Kadang-kadang banyak ya, gini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terkadang kita ini berlari, bersepeda, ya, mengangkat beban, melaksanakan apapun. Kita berbicara, kita karaoke, kita mampu. Kita mendengarkan musik-musik sampai jam-jaman mampu. Ya gak tahu musiknya ya. Kok sing ngrungokno musik Metallica, musik Ras tapi ya. Mendengarkan musik dan sebagainya, kita mampu, kita kuat. Berjalan pun berlari 10 kilo itu kita mampu. Tapi banyak ketika berjalan menuju masjid, ketika berjalan menuju sholat, tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memberi kekuatan pada dia. Hatinya pun tidak bergerak untuk di situ. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada diri kita. Dia mengangkat beban kuat. Ya. Benar sepeda ini glek-glek kuat. Suruh ngangkat gini aja. Allah. Ini aja enggak ada beban di sini. Enggak ada beban. Enggak ada yang dipegang. Gini aja enggak kuat. Berarti letaknya kekuatan itu bukan dari mampunya mengangkat beban, mampunya berlari. Ya enggak tahu dari mana. Ya kekuatan intinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak seperti itu. Enggak bisa ruku. Senam aerobik. Pemanasan di sini enggak tahu melok senam aerobik masalahnya. Apa sih bahasa Inggrisnya warming apa? Keliru saya mohon maaf kayak bahasa Inggris. Pemanasan ini untuk gerakan inti, pendinginan itu lama. Nah, tapi tatkala merukukkan badan, mensujudkan badan untuk sholat, gak mampu. Senang berdendang. Entah lagunya siapa. Nang karaoke nyewa 2 jam. Kurang, tambah 1 jam, tambah menit 1 jam, masih 1 jam. Waktu ini jam 3, kok jam 4, kok 4 jam berarti asar hilang. Nah, tapi tatkala membaca Quran, membaca sholawat, gak mampu lidah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolat kepada Rasulullah. Makanya kita sebagai muslim diwajibkan untuk ya orang yang beriman, kak kimin dilebih orang beriman, ya selawat toh gitu loh. Makanya terkadang banyak majelis selawat, boleh nggak ikut? Boleh. Tapi patut diingat, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Apa kewajibannya? 1, yang paling pertama adalah menjaga amanah Allah berupa dinul Islam. Ini amanah ini jangan sampai hilang. Amanah dinul Islam. Dinul Islam ini nikmat sekaligus amanah. Nikmat paling besar sekaligus amanah pada diri kita. Ini jangan lepas. Caranya gimana?
boleh ikut sholawat. Tapi sholat jangan keter gitu loh. Budal jam 5. Tinggal kuman panggen. Maghrib akan maghriban. Ya jangan. Ya maghrib itu maghriban. Isya itu bisaan. Nanti isya aku bengi isya nih. Mari sholawati majlis sholawati mari jam 1. Akhirnya ngantuk, keturun, subuh tangi. Isya hilang. Jangan lah. Kok tangi-tangi ini jam 6. Ya. Wis furuke metu wisan. Apa namanya? Mataharinya sudah keluar. Mari suka, subuh tadi luka. Nah, nikmat dinul Islam ini, setelah kita mendapat nikmat ini, yang awalnya adalah pelaksanaan sholat ini. Jangan sampai ketinggalan. Apapun bentuknya, jangan sampai ketinggalan. Entah kita ini bekerja, entah kita ini belajar, entah kita ini sakit, entah kita ini sehat, kita tetap wajib sholat. Rekan-rekan sekalian, ketika manusia sudah diberikan nikmat oleh Allah selain dinul Islam, berupa nikmat suara yang dilewatkan dari mulut dan tenggorokan, nikmat penglihatan yang diberikan lewat mata, nikmat pendengaran yang diberikan lewat telinga. Terkadang kita kurang mensyukurinya. Mensyukurinya dari mana? Mensyukurinya dari kurangnya kita memanfaatkan nikmat itu. Ya. Jadi mensyukurinya kurangnya dari memanfaatkan nikmat tersebut. Contohnya di rumah kita tadi biasa karaoke. Nyanyi berapa jam mampu. Tapi tatkala kita baca Quran di rumah, gak pernah kita lakukan. Padahal Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran ini dengan suaramu. Bapak saya yang dulu seorang vokalis. Gak apa-apa baca Quran. Akan digerakkan supaya masa gigi tersipu-sipu lagi. Ini katanya Ais gini, kalau majukan sing apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak bisa mau aneh-aneh, ya gak apa-apa wis. Alim ba'da. Kan mau coba wis. Ya gak apa-apa lah wis. Mau belajar alim ba'da, ya. Kemudian baca sholawat. Terserah sholawatnya, terserah sholawat sampean. Apalagi sholawatnya itu ambil didengar, nggak usah keras-keras, didengar aja nggak apa-apa. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Gitu aja dulu, kalem-kalem nggak apa-apa. Sholawat itu enak. Kalau kita menjadi sholawat, konsentrasi nggak konsentrasi, niat nggak niat diterima. Sholawat itu. Sampean itu konsentrasi itu saya lupa ya. Ya konsentrasi gitu loh. Khusyuk.
Aman khusyuk gak khusyuk, diterima sholawatnya. Tetap diterima. Makanya kenapa saya pribadi pada waktu ada ngaji itu mesti paling senang dimulai dengan sholawat apa aja. Karena maksudnya di situ kan, dengan sholawat itu semoga aja pengajian dapat berkah. Berkahnya bukan dari saya, bukan dari kita semua, enggak. Berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kuatkan diri kita. Kita bisa ruku. Mampu enggak? Mampu. Tapi banyak enggak orang kuat ruku. Banyak orang enggak kuat ruku. Biarpun dia bisa mengangkat beban 100 kilo umpamanya. Dia bisa berlari 25 kilo. Dia bisa bersepeda sampai 50 kilo. Ya, tapi jarang orang bisa. Dia itu mengangkat tangan Allahu Akbar. Jarang ada yang kuat. Rukuk jarang. Aerobik seminggu setiap pagi. Tapi jarang orang hanya suruh rukuk saja untuk sholat. Jarang diberikan, jarang orang itu kuat mampu melakukan. Banyak, sehingga orang-orang itu banyak yang berjalan-jalan, mampu jalan-jalan pagi, mampu berlari-lari pagi. Ujung-ujungnya apa? Merasa dirinya lebih kuat. Tapi dia lupa, padahal dia itu hanya hambanya Allah, yang gunanya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun. Ketika kita berjalan ke sini, kita berzikir kepada Allah. Allah boleh. Ya Allah, ya Rasulullah boleh. Baca subhanallah boleh. Baca bismillahirrahmanirrahim boleh. Pokoknya berzikir aja. Jangan sampai lepas itu zikirnya. Zikir apa bilisan, tidak harus bilisan, bil qalbi boleh. Bil qalbi itu yang apa? Dengan hati itu yang apa? Satu, manusia nggak tahu berarti kita itu berzikir. Kenapa? Mulut kita nggak kecap-kecap gitu loh. Kalau orang subhanallah. Dan mulut biarpun nggak kedengaran, tapi orang tahu orang ini berzikir. Tapi kalau kita diam, tapi hati kita munajat sama Allah, ya, nah itu yang paling hebat. Terus kita konsen di hati itu, sehingga apapun yang ada di sekitar kita nggak ada pengaruh sama kita. Diilokno wong gak ada pengaruh nih, diunggahno wong ya gak ada pengaruh nih. Sampai niku ayu sih, ya biasa-biasa gak ada pengaruh nih. Sampai niku elek ya gak mangkal. Senang-senang aja. Kenapa? Karena kita sudah mengaplikasikan sholat, kita sudah ruku, kita nggak bisa apa-apa. Yang maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ruku gini loh, atas rahmat Allah. Kan nggak ada rahmatnya kita nggak bisa ruku. Kalau nggak ada rahmatnya Allah, mulutnya nggak bisa subhan rabbiyal azim ya bihamdi, nggak bisa mengucapkan itu. Ingat pun baca itu nggak bisa. Bisa berucap, tapi ingat nggak bisa. Bisa loh seperti itu. Kenapa? Karena ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahmatnya Allah pada kita itu, nggak bisa kita hitung maksudnya. Nikmat Allah nggak bisa kita hitung. Bagaimana kita menghitung nikmat Allah? Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Jadi yang keenam tadi, yang kelima tadi ruku, yang keenam tadi tumaknina di dalam ruku. Ya. Yang ketujuh as-sabi'u i'tidal bi an yantasiba qa'iman. Yang ketujuh itu adalah i'tidal, berdiri dari ruku. Berdiri dari ruku
itu salah satu rukun dari sholat. Disambung sama yang ke-8 yaitu tumakninah. At-tumakninatu fihi. Tumakninah di dalam i'tidal itu. Jadi tumakninah dalam i'tidal itu rukun yang ke-8. Tetap bacaannya apa? Bacaannya salah sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Gitu tak enggak apa-apa. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Enggak apa-apa. Terserah Anda. Mencari bayiku Allah, cari bayi Allah, ya. Yang ke-9 ya. Iya. Yang ke-9 adalah sujud. As-sujudu marrataini bi an yadha'a jabdahu ala musallahu maksyufatan wa mutasan qilan biha wa munakkisan wa yadha'a syai'an min rukbatayhi wa min butuni kaffayhi wa min yutuni asabi'i rijlaihi. Jadi yang ke-9 itu adalah sujud. Rukun yang ke-9 itu adalah sujud. Sujudnya caranya adalah yang pertama setelah kaki ini, kan kaki menyentuh tanah kok, menyentuh bumi kan? Sebentar, sebelum kita bahas itu, bagaimana apabila sholat di atas kapal, pesawat terbang? Ya, syaratnya menurut mazhab Imam Syafi'i, sholat di atas pesawat sholat itu harus menyentuh bumi. Kalau pesawat itu gak bisa langsung menyentuh bumi. Bagaimana apabila selah itu sholat di atas gedung pencakar langit di lantai 100 umpamanya, ya sah tetap, biarpun tinggi. Kenapa? Karena di lantai atas sama buminya ini bersambung, ada sambungannya. Kalau pesawat kan nggak ada sambungannya. Masalahnya di situ. Jadi harus ada menginjak buminya, bersinambung. Ini contoh aja. Tapi mungkin ada khilaf nantinya di sini. Karena kita nggak bahas itu, kita bahas sekedar intermezzo itu. Ya, kita bahas sekarang. Sujudnya setelah ini kaki kan, kaki ke bumi, jari-jari kaki jangan berubah. Jadi jangan berubah untuk menempel ke buminya ini. Usahakan kelima-limanya dinekuk gini. Jadi jangan gini. Ini jari-jari kan, jari-jari kaki gitu ya. Gini kan kaki. Terus kita sujud kan. Sujud tetap gini, jangan sampai gini. Jadi yang ditempelkan itu telapak jari-jari kaki, bukan ujung jari-jari kaki. Telapak jari-jari kaki sama ujung jari kaki itu tidak sama.
Makanya berapa? Boleh semuanya, boleh hanya salah satunya di antara 5 itu. Jempol itu neguk, nggak apa-apa. Semuanya neguk, ya lebih baik. Nggak neguk semua, nggak apa-apa gitu. Kepin amdole ditekuk kabeh. Kabeh ditekuk. Semuanya kelingking sampai ibu jari sampai kelingking ditekuk semuanya. Hanya telapak kaki yang keangkat. Tapi telapak jari kaki tetap di tanah. Itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan kedua lutut. Kedua lutut baru ditempelkan ke bumi. Urutannya ya ini ya. Setelah lutut, baru kemudian kedua tangan. Tangannya yang disentuhkan yang mana? Telapak tangannya ini. Aja moro-moro ngene, lek ngene ate push up lek ngene iki. Ya, lek ngene ate push up, kate-kate wong. Jadi gini. Perlu diingat, laki sama perempuan pada waktu rukuk sama sujudnya itu beda. Kalau perempuan bersambung ininya, ya perempuan diusahakan nyambung gini, apa namanya ya? Kalau laki itu perutnya diangkat, ini dilebarkan gini. Seberapa kira-kira? Sekiranya dari sini, dari mata ini 1 kilo, kira-kira segini ya, kira-kira segini berarti. Ya Allah Akbar, segitu, kira-kira segitu. Jangan gini, ya, sampai gini, ya, sampai gini, gini aja, ya. Segini, misalkan segini pada sujud ya. Baru kemudian sebagian dari batuk lah. Batuk ini apa sih bahasa Indonesia batuk? Kening ya. Iya. Dahi ya. Ya. Dahi ini ditempelkan di tanah sebagian. Seluruhnya ditempelkan lebih bagus. Sehingga umpamane masih orang rambut sakmene tapi sebagian masih kena, enggak apa-apa masihan. Sehingga boleh rambutnya ngeblak gini, semuanya ketutup ketutup rambut pada waktu sujud, enggak ketempel ini ya. Ya ini yang enggak sah. Biasanya laki masih rambutnya dawa. Kalau perempuan kan tidak mungkin keluar. Kenapa? Kalau sudah keluar berarti dia sudah batal. Kenapa? Karena rambutnya termasuk aurat. Engko sholat mau rambutnya dicirek tak sholat rek nggih rukul tak jangkul atau ini cari ketok bois enggak boleh tetap harus ya enggak kelihatan rambutnya. Kemudian bangunnya yang pertama kali dibangunkan adalah kepalanya. Yang kedua tangannya. Yang ketiga lututnya, baru sempurna berdiri. Tadi kebalik gini. Ya. Kalau tadi setelah diangkat telapak kaki, ya. Telapak jari-jari tetap, kemudian lutut, tangan, kepala. Yang diangkat kepala dulu, tangan, terus lutut, diri. Boleh nggak kuat? Nggak apa-apa.
Duduk istirahat sebentar. Duduk dulu sebentar. Sekiranya subhanallah gitu, berdiri. Boleh nggak? Terus gini, orang gini. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, langsung gini. Tapi jangan diniati gini ini mau melakukan sujud atau rukuk, jadi batal nantinya. Karena ada kan orang setelah sujud gini terus tangannya gini, udah apa-apa. Udah apa-apa. Asal jangan diniatkan itu untuk rukuk atau untuk sujud. Gak apa-apa. Yang ke-10 tumak ninah di dalam sujud itu. Jadi yang ke-10 itu tumak ninah di dalam sujud. Kalau tadi sujudnya nomor 9, yang kedua yang ke-10 adalah tumak ninahnya. Jadi jangan semuanya gerakan ini jangan sampai keburu-buru. Jangan keburu-buru, harus ada tumak ninahnya. Semuanya ada tumak ninahnya. Bagaimana apabila orang sholatnya cepat, kita husnudzon saja. Mungkin dia itu mengambil fardu-fardunya saja. Fardunya di mana? Fardunya nanti yang kita sebut nantinya ini. Sholatnya cepat, kok itu bermaling. Kita husnudzon aja. Mungkin dia ini kepinginnya mengambil rukun-rukunnya saja. Ya emang dah. Mengambil rukun, ya cepat aja nih. Lebih cepat. 2 menit aja bisa. 1 menit aja bisa. Ya. Tapi emang gitu loh. Salat gini ya. Yang ke-11 adalah Al-hadi asyar al-julusu baina as-sajdaini. Duduk di antara 2 sujud. Yang 11 itu, yang 12-nya adalah tumak ninahnya. Tumak ninah di dalam duduk di antara 2 sujud itu. Apa bacaannya? Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Doa di antara 2 sujud itu ya, melingkupi semua yang kita inginkan di dunia ini. Apa yang ada di situ? Coba gitu. Mulai Allahumma firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Semuanya yang paling penting di dunia ini ada doa di dalam duduk di antara sujud ini. Makanya ada yang mengatakan apabila kamu duduk di antara pada sujud terakhir, bacalah doa duduk di antara sujud pada sujud terakhir. Setelah subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Terus baca ini, Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, dibaca itu. Kenapa? Itu dibutuhkan semuanya. Semuanya dibutuhkan. Kita butuh maghfirah, butuh kasih sayang, butuh kesehatan, butuh bahasai, butuh sugi pondok, sugi donya, sugi ilmu, sugi agama. Semuanya masuk di situ. Yang ke-12 tadi apa tadi? Itu manina ya. Sekarang ke-13 yaitu duduk terakhir. Al-julus lisyahadatu al-khairi wa ma ba'dahu. Maaf. Litasyahudi, maaf. Al-julusu litasyahudi al-khairi wa ma ba'dahu. Jadi duduk terakhir. Duduk tasyahud akhir itu. Itu
Rukun yang ke-13. Kemudian tasyahud awal itu sunnah. Jadi kalau sampai sholat duhur, setelah 2 rakaat langsung berdiri nggak apa-apa. Tapi sunnahnya Anda duduk di antara duduk tasyahud awal gitu loh, ya. Yang wajib ya duduk terakhir itu tadi. Tasyahud akhir itu wajib. Yang ke-14 bacaan at-tahiyatnya di duduk tasyahud akhir. Ini wajib. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholawat terakhir. Dan patut diingat, bacaan tasyahud ini jangan sampai keliru, jangan sampai mengurangi bacaan seperti rukun-rukunnya Al-Fatihah. Hampir sama. Kalau tasjid, tasjid. Kalau nggak ada tasjid, nggak usah dikali tasjid gitu loh. Hak ya hak, hak ya hak. Gitu loh ya. Tadi yang ke-14 ya. Ke-14 itu yang ke-14 ya. Ke-14 atau 15 tadi ini? Berarti 14 ya kan nanti ya. Sekarang 15. Al-Khamisah. Yang ke-15 adalah sholawat ala Nabi. As-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha Allahumma shalli ala Muhammad. Baca sholawat yang paling sedikit adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Paling sedikit gitu, ditambah panjang enggak apa-apa, terserah. Intinya baca sholawat. Setelah sholawat salam boleh? Boleh. Tapi mana-mana ya. Yang yang ke-16 adalah salam yang pertama. Salam yang pertama yang gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini wajib ini. Jangan sampai tidak. Yang kedua baru sunnah. Ya. Disambung dengan rukun yang ke-17. Rukun yang ke-17 adalah ukhruj. Keluar dari sholat. Jadi gini. Caranya seperti hampir sama sekitar matu pada nurnya di kabiratul ikhram. Allah. Kita kan ya sholat ya. Keluarnya di salam yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada waktu baca ini niatkan saya keluar selesai dari sholat. Ya. Dengan bahasa apapun itu sana. Itu harus ada biar nggak nyambung sama selah-selahnya. Di mana? Di salam yang pertama. Di Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salamnya usahakan salamnya bukan gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Jadi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Berhenti sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada bacaan setelah salam pertama sampai yang kedua. Kalau salah gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Niat keluar salah dah. Ngadap depan kan? Baca As'alukal fawza fil jannah. Baca itu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Di hati aja. Jadi bukan gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam, jangan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini gini. Sempurnanya gitu. Tadi yang ke-17 niat keluar salat ya. Yang ke-18 itu tertib. Yang terakhir itu tertib. Tertib itu urutannya melawan sampai akhir itu nggak boleh diganti-ganti sudah. Yaitu sudah urutannya. Kok menang-menang ruku'e diganti apa akhir-akhir sebang sujud itu jangan. Ya. Jadi itulah ke-18 dari rukun-rukunnya sholat. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. 17 itu keluarnya tadi gak ada yang mengatakan apa namanya ya, tidak termasuk rukun ya, tapi yang ke-17 ada tertib. Ada yang cuma 12. Dari mana? Dari tumakninah tadi dihilangkan semua. Gitu loh ya. Tapi intinya sama saja. Intinya sama, tetap harus tumakninah gitu loh. Jadi itu aja tentang pembahasan lanjutan yang kemarin tentang rukun-rukun sholat. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji lebih dalam bagaimana bacaan-bacaannya, bagaimana sunnah-sunnahnya di dalam sholat. Nanti sunnah-sunnah itu meliputi contohnya bacaan pada waktu ruku apa yang dibaca, bacaan i'tidal apa yang dibaca, sujud apa yang dibaca. Banyak sunnah-sunnahnya itu nantinya. Terus nanti insya Allah pertemuan yang kapan itu nanti kita bahas. Karena kita juga nggak tahu besok itu gimana kita ya. Apa sama Allah dikasih kehidupan nggak tahu, diberikan kenikmatan untuk amwat, untuk meninggal juga nggak tahu. Yang penting semoga aja kita tetap diberikan nikmat Islam, dinul Islam diri kita ya. Begitu aja hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin nuri dzati wa sirri sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa masyayina wa abaina wa ummatina wa jiddatina wa jaddatina wa alina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jamil mu'minina wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal muttaqin wal mukhlisin wal mu'minin. Waqtim lana bil iman, waqtim lana bil islam, waqtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.